Kebayang nggak sih didiskriminasi di negara sendiri? Belakangan ini, di media sosial lagi ramai membahas dugaan diskriminasi dari sebuah event lari yang digelar di komunitas di kawasan Canggu, Bali. Kasus ini mencuat setelah seorang WNI mengaku ditolak saat mendaftar hanya karena dirinya orang Indonesia. Tak lama kemudian, beredar beberapa tangkapan layar percakapan yang diduga menunjukkan bahwa pendaftar WNI itu ditolak. Sementara warga negara asing justru diterima. Dugaan tersebut langsung viral dan memicu kemarahan banyak netizen, guys. Banyaknya bertanya, masa iya di tanah sendiri warga lokal justru diperlakukan seperti tamu? Entourage, kami masih menunggu permintaan maaf dari kalian. Yang kalian lakukan itu salah, Anda rasis. Bukan hanya rasis, tapi Anda rasis di negara yang Anda tempatin. Anda rasis terhadap orang-orang di mana kalian tinggal. That is so wrong, ya. Dan gara-gara kalian, sekarang muncul hal-hal seperti ini. Multi-run Club in Bali is not just about run. This is the place for showing off about the outfit you're gonna be wearing when you run, showing off about your body, and then also place where you can find the people who gonna be you fuck with the next day. Tentunya ini sangat merugikan ya buat kita yang tinggal di sini, buat kita yang cinta dengan orang Indonesia, kita yang cinta sama negara Indonesia. Kita sangat merasa dirugikan karena kita dipukul rata dan disamakan dengan mereka. Yang mereka lakukan itu salah. Kami tidak setuju, kami mengecamnya, dan kami pengen Indonesia memproses mereka, bahkan mendeportasi mereka. Karena di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung, dan mereka tidak mencontohkan itu. Event yang menjadi sorotan ini mengusung konsep silent disco running, di mana para peserta berlari sambil mendengarkan musik melalui headset. Konsepnya memang unik dan kekinian, tetapi justru menuai kontroversi karena muncul dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap peserta lokal. Selain isu dugaan diskriminasi, warga sekitar juga mengeluhkan aktivitas para peserta yang berlari sambil berteriak di jalan umum sejak subuh. Walau musiknya hanya terdengar melalui headset masing-masing, suara teriakan peserta dinilai mengganggu ketenangan lingkungan. Karena kasus ini, banyak bule yang bertahun-tahun di Indonesia menyayangkan atas kejadian ini karena malu sebagai tamu. Kasus ini bahkan sampai mendapat perhatian anggota DPR RI Niluh Jelantik. Ia meminta imigrasi Bali dan Polda Bali menindaklanjuti dugaan tersebut, sekaligus menyelidiki apakah penyelenggaraan event itu telah mengantongi izin yang sesuai. Perkembangan terbaru, Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan bahwa 2 warga negara Belanda yang diduga berada di balik penyelenggaraan acara tersebut telah meninggalkan Indonesia melalui Bandara Ngurah Rai. Berdasarkan keterangan pihak imigrasi, keduanya hanya memiliki izin tinggal untuk kepentingan pekerjaan dan investasi, bukan untuk menjalankan kegiatan sebagai penyelenggara acara. Nama keduanya juga telah dimasukkan ke dalam daftar penangkalan. Sementara sponsor lokal masih menjalani proses pemeriksaan. Namun, di balik polemik ini ada satu hal yang menurutku patut menjadi bahan renungan. Bukan untuk membenarkan tindakan siapapun apabila dugaan diskriminasi itu memang terbukti. Tetapi, kita juga harus jujur bahwa masih ada cerita dari sesama orang Indonesia yang merasa mendapat pelayanan berbeda di beberapa tempat wisata Bali. Kalau sesama orang Indonesia saja masih sering membeda-bedakan atau kurang menghargai satu sama lain, jangan heran kalau akhirnya ada orang luar yang ikut memandang rendah warga lokal. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua. Orang asing yang datang ke Indonesia tentu wajib menghormati hukum, budaya, dan masyarakat setempat. Di sisi lain, kita sebagai sesama anak bangsa juga harus saling menghargai, saling mendukung, dan saling mengangkat. Karena ketika kita menghormati sesama orang Indonesia, kita juga menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini mempunyai harga diri yang layak dihormati. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kasus ini murni soal dugaan diskriminasi? Atau ada pelajaran yang lebih besar yang bisa kita ambil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.